Masya Allah. Ana berharap Ustaz menyampaikan materi kajian dengan tema biografi Nabi yang lebih lengkap agar kami lebih mengenal dan mencintai Nabi. Wah, itu panjang Pak kalau sampaikan di majelis. Lebih baik dibaca dan dihayati. Bukunya banyak, terjemahan juga banyak terkait dengan Syama'il Muhammadiyah dan terkait dengan Sirah Nabawiyah. Ya kadang orang malas baca. Lalu sebagian sudah kita sebutkan dan insya Allah pada pembahasan yang berikutnya kita masih pada pembahasan iman kepada Rasul alaihissalam akan dibahas lebih lanjut terkait dengan beliau insya Allah taala. Nah, insya Allah taala. Masya Allah. Ada penceramah mengatakan bahwasanya celana cingkrang jubah itu bukan jaminan masuk ke dalam surga. Itu semua hanya budaya. Apa pendapatnya Ustaz? Masya Allah. Ya. Kalau dikatakan sebagai jaminan, satu-satunya jaminan masuk surga, ya dah, masih banyak yang lain. Tapi kalau dikatakan termasuk salah satu amalan yang bisa menjamin kita masuk surga, ya, dikarenakan jubah dan semisalnya merupakan pakaian sunnah yang disukai Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah apapun yang kita kerjakan, itu jaminannya adalah surga. Sebab mengamalkan sunnah sama dengan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang taat kepada Rasul dijamin dengan surga. Salah satunya, bukan satu-satunya. Yang kedua, pakaian yang semacam ini barakallahu fikum, itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Ya, supaya dipahami. Dalam Islam, dalam bab berpakaian, Islam itu memberikan kelonggaran kepada pemeluknya. Kelonggaran dalam hal kainnya. Silahkan pakai kain apapun selama tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah laki-laki tidak boleh menggunakan sutra. Dan juga tidak boleh menggunakan kain dari bahan kulit hewan buas. Kain silakan. Terkait dengan masalah warna silakan. Selama tidak ada larangan. Yang dilarang adalah pakaian mu'asfar. Begitu pula terkait dengan masalah model pakaiannya. Silakan. Selama tidak ada larangan. Yang dilarang itu ialah kalau pakaian tadi ketat. Membentuk aurat. Transparan. Kelihatan auratnya. Mini. Kelihatan auratnya. Atau pakaian tadi menyerupai orang kafir. Sebagai pakaian khasnya orang kafir. Ikon orang kafir. Tidak boleh. Atau pada pakaian tadi ada lambang-lambang kebesaran sesembahannya orang kafir. Gambar salibnya, ada gambar pura dan segala macamnya. Ada gambar berhala dan segala macam. Tidak boleh. Selebihnya silakan. Tidak ada masalah. Gitu ya. Motif bagaimanapun silakan. Tidak ada masalah. Itu hukum asal. Selama tidak ada larangan para kelas. Di antara kelonggaran-kelonggaran tadi. Dalam Islam ada pakaian-pakaian tertentu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ada warna tertentu yang disukai dan dianjurkan Rasulullah SAW. Kaidahnya, sesuatu yang dicintai Rasul itu bernilai pahala. Rasul yang cinta, kalau kita yang cinta, gak ada pengaruhnya. Rasul yang cinta, itu bernilai pahala. Sisi keutamaan itu ada. Apalagi beliau menganjurkannya. Itu dalam sebuah hadis dalam Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha dikatakan kana ahabbu thiyabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasul alaihi salatu wasallam adalah pakaian qamis. Pakaian qamis kalau di bahasanya orang Arab, pakaian jubah yang kayak yang jubah panjang yang kita pakai sekarang. Itu qamis. Orang sana mengatakan thawb. Kalau Rasul sudah mencintai, bahkan lebih cinta dibandingkan dengan pakaian-pakaian yang lain. Artinya, pakaian yang lain mubah, silakan. Selama nggak ada larangan, tapi khusus untuk pakaian qamis itu punya nilai lebih karena Rasul yang mencintai. Punya nilai pahala khusus karena Rasul yang mencintai. Sehingga bukan budaya, Pak. Itu syariat. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Bisa dipahami? Sehingga tatkala kita menggunakan pakaian semacam ini, kita niatkan untuk mencontoh Rasul. Diniatkan untuk meneladani Rasul. Supaya dapat pahala, bukan budaya. Paham ya? Entah yang pakai orang Arab, non-Arab, orang Banyumas, orang mana.
Kalau dia menggunakan pakaian kamis dengan niat untuk mutaba'atun Nabi, ta'assi bin Nabi, untuk mencontoh Rasul dapat pahala. Bukan budaya. Kalau yang kita pakai itu pakaian-pakaian yang beliau cintai, dalam rangka untuk mengikuti sunnahnya Rasul, itu upaya untuk mentaati Rasul. Upaya untuk mencintai Rasul. Itu salah satu jalan menuju ke dalam surga. Salah satu. Sebagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah yang lain. Jalan menuju ke dalam surga. Bukan satu-satunya. Juga terkait dengan masalah warna. Rasul mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad, fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum. Hendaklah kamu mengenakan pakaian kamu yang berwarna putih. Karena pakaian putih itu pakaian kamu yang terbaik. Dan kafanilah orang-orang mati kalian dengan kafan putih. Anjuran. Dan beliau menggunakan bahasa perintah, ilbasu. Kenakanlah. Itu kalau nggak wajib, minimal sunnah. Sehingga sunnah menggunakan pakaian berwarna putih. Yang lain boleh. Mau menggunakan kuning krim, nggak ada masalah. Hijau, biru, nggak ada masalah. Tapi yang paling beliau anjurkan adalah warna putih. Ketika ada orang yang menggunakan warna putih, dikarenakan melaksanakan anjurannya Rasul, dapat pahala. Bukan budaya. Bukan seragam. Ada yang mengatakan demikian. Dokter yang mengatakan. Dokter ya. Seragam. Bukan. Bukan. Dan ketika dia mengamalkan yang semacam itu dalam rangka untuk mengamalkan sunnah, mencintai Rasul, itu namanya upaya untuk menelusuri jalan menuju ke surga. Salah satu. Bukan jaminan. Barakallahu. Jadi paham ya? Sebagian pihak itu keblinger. Saya katakan keblinger. Keblinger gitu loh. Maunya dia itu membolehkan pakaian yang selain tadi. Kayak koko boleh, hem boleh, kaos boleh. Siapa yang ngelarang? Tidak ada yang ngelarang, Pak. Maunya dia membolehkan. Tapi keblinger. Keblingernya bagaimana? Pakaian-pakaian yang justru sesuai dengan sunnah. Yang ada riwayat hadisnya. Malah dijatuhkan. Malah dijawakan. Jawakan bahasanya? Hah? Diejek-ejek dan segala macamnya. Itu budaya Arab. Itu seragam dan segala macamnya. Dia nggak ngerasa dia. Yang dipakai sekarang budaya siapa? Nah, hem budaya siapa? Ya, akhirnya kalau bicara budaya, ya mending budaya Arab daripada budaya kalian. Karena budaya itu bukan budaya, bukan seragam, tapi kelonggaran syariat terkait dengan pakaian-pakaian yang lainnya dan sesuatu yang sesuai dengan kecintaan Rasul dan anjurannya Rasul pada pakaian gamis dan pada pakaian warna putih. Saya dipahami? Allah. Ada yang begitu. Saya sempat dengar sendiri ceramahnya. Kebetulan ceramahnya juga ditampilkan di monitor. Ya, saya cuma dikasih siaran tundanya. Nah, maunya dia mengatakan menggunakan songkok nasional, peci, songkok peci, itu boleh, begitu loh. Itu bukan tasyabuh, bukan bid'ah, boleh. Memang boleh. Tidak ada yang mengatakan haram, tidak ada yang mengatakan larangan, silakan. Tapi dia kebablasan. Membangga-banggakan satu songkok, ternyata jatuh pada perkara yang membahayakan. Merendahkan pakaian sunnah. Merendahkan pakaian. Dikatakan orang yang berjubah itu tasyabuh dengan jamaah tabligh. Orang yang berjubah itu tasyabuh dengan Ahmadiyah. Sampai dia mengatakan orang yang berjubah itu tasyabuh dengan artis-artis India yang pakai jubah. Dia menyebutkan nama Bacan. Apa? Amitabh Bachchan. Itu tasyabuh dengan Amitabh Bachchan. Orang-orang kayak gitu. Terus tasyabuh dengan orang-orang tasawuf katanya. Itu diaman. Kamu lihat orang-orang yang gini. Itu pakai pakaian apa itu? Pakaian kayak mereka itu kan. La haula wala quwata illa billah. Maunya dia membolehkan baju dia yang kok kebetulan gitu loh. Ini boleh, bukan haram, bukan tasyabuh, bukan. Yang bilang haram siapa, yang bilang tasyabuh juga siapa, boleh, nggak ada masalah, boleh. Tapi kebablasan sampai merendahkan pakaian yang justru sunnah. Yang ada riwayatnya itu komis, paling Rasul cintai, gitu loh. Urusan batik gak ada riwayatnya, cuman boleh dengan keumuman dalil, keumuman dalil, nggak ada masalah. Jadi paham ya? Semestinya dia memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dengan bahasa yang benar. Seperti yang saya terangkan tadi. Masalah pakaian silakan. Anda mau pakai hem, monggo. Mau pakai baju koko, silakan. Mau pakai baju terusan, silakan. Mau kancing dari atas sampai bawah, silakan.
Mau lengan panjang, silakan. Mau lengan siku, silakan. Tidak ada masalah. Selama nggak ada pelanggaran syariat. Terus diingatkan setelah itu. Ada pakaian yang dicintai Rasul. Itu yang dianjurkan. Pakaian gamis, ya, imamah, sarung. Ini ada zaman dahulu kala. Sarung, izar, dan segala macamnya. Itu yang diterangkan. Masalah warna, silakan. Nggak ada masalah. Tapi ada warna yang paling Rasul cintai. Warna putih. Justru kamu angkat, kamu muliakan, kamu naikkan martabatnya. Karena Rasul yang mencintai. Bukan malah sebaliknya. Ini boleh yang ini. Langsung dijatuhkan, dilecehkan. Dan dikatakan adalah pakaiannya orang-orang yang sesat kayak Ahmadiyah semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ya ikhwan. Sebagian mereka juga mengatakan semacam itu. Masuk surga itu tidak harus dengan pakaian jubah. Ya betul, tidak salah sih. Tidak salah itu kata-katanya. Tapi maksudnya apa Anda mengatakan semacam itu? Sentimen dengan jubah. Tahu akibatnya? Sentimen dengan jubah sama dengan sentimen dengan pakaian yang paling Rasul cintai. Paham ya? Sentimen dengan pakaian yang paling Rasul cintai. Itu sentimen dengan kecintaan Rasul. Kesukaan Rasul. Tahu akibatnya? Ujung-ujungnya nanti. Sentimen kepada Rasul sendiri. Paham ya? Pembahasan itu harus tahu. Nah itu, kadang dokter itu tidak menjamin orang itu ilmunya mapan. Nah ya, ilmu agama itu anugerah. Anugerah. Tidak diukur dengan yang namanya gelar. Siapa yang paling rajin dalam telaahnya, mengkajinya, dan segala macamnya, dengan pemahaman yang benar, semakin luas ilmu. Itu katanya Rasul. Faman akhadha bihadun wafid. Barang siapa yang mengambil warisan ilmuku tadi, maka dia akan mengambil warisan dengan jatah yang banyak. Bukan terkait dengan gelarnya. Nah, gitu ya. Bukan berarti merendahkan dokter. Ya, dokter kok kemudian ilmunya mapan, Masya Allah. Kan gitu ya. Tapi kalau nyatanya kayak gitu itu, ya maaf. Eman-eman dokternya. Eman-eman dokter. Kalau misalnya dia berhenti pada kata-kata boleh, selesai, nggak ada masalah. Songkok nasional boleh, enak, nggak ada masalah. Pakai hem boleh, selesai, enak, nggak ada masalah. Kayak gitu ya. Pakai sarung boleh, enak, nggak ada masalah. Pakai baju koko boleh, enak, nggak ada masalah. Sampai sini nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika menjatuhkan pakaian yang dicintai Rasul. Yang lebih miris lagi, disamakan kayak Ahmadiyah. Itu yang, Ahmadiyah pemahamannya sesat. Kelompok yang sesat bahkan dikafirkan oleh para ulama. Itu besar konsekuensinya itu. Pakaian Rasul disamakan dengan pakaiannya pemahaman yang sesat seperti itu. La haula wala quwwata. Yang lebih merendahkan lagi disamakan kayak artis. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bolehkah memakai jam tangan di tangan kiri? Apakah hal ini menyerupai orang-orang kafir? Kalau dikatakan tasyabbuh dengan kufar, tidak. Itu karena bukan ciri khasnya orang kafir. Ada sebagian masyayikh kita yang menganjurkan dengan tangan kanan kita ketika dia mendapati ada orang Nasrani menggunakan dengan tangan kiri. Ketika itu, tangan kiri langsung diganti tangan kanan. Tujuan dia dalam rangka untuk menyelisihi orang kafir tadi. Sebagai masyayikh ketika tanya tentang masalah ini, ada yang bicara panjang begitu, Syekh Fulan mengatakan tangan kiri itu begini. Senyum beliau senyum sambil digini-ginikan tangannya gitu. Ini ada jam tangan kiri yang beliau begini. Jangan ada ketawa semua, ini nggak sadar. Begitu noleh syekhnya, kaget dia. Syekh pakai tangan kiri lah. Udah dia. Artinya boleh, itu bukan termasuk tasyabbuh, bukan termasuk ciri khas ya orang kafir. Tasyabbuh itu pada perkara-perkara yang merupakan ciri khasnya orang kafir. Ketika Anda pakai tangan kiri, langsung dikatakan kamu itu orang kafir. Bisa paham ya? Maka menggunakan jam tangan bisa dengan tangan kiri, bisa dengan tangan kanan. Barakallahu fikum. Secara praktek lebih bagus yang mana ya, Pak? Secara praktek, kenapa tangan kiri? Dikarenakan tangan kanan lebih banyak digunakan untuk aktivitas. Kalau dikasih jam tangan dan segala macam yang nggak terbiasa, agak sedikit ribet. Itu pendapat sebagian orang. Al-muhim kanan kiri tidak ada masalah. Terkait dengan masalah pakaian, bisa dibaca di masalah syariah. Kebetulan bagian saya yang nulis deh. Saya akan dibaca, itu baru ya sekitar 60% lah dari pembahasan yang ada bisa diungkapkan di situ. Mestinya masih banyak pembahasan yang harus diangkat, tapi berhubung taruh di majalah terbatasnya halaman, jadi ya mau nggak mau ya dipersingkat. Itu secara pembahasan belum selesai, masih banyak hal yang lain yang belum diangkat. Tapi lumayan, sudah banyak yang diangkat.
adakah dalil atau fatwa yang menyatakan pendapat bahwasanya menggunakan songkok hitam persegi panjang peci nasional layaknya orang umum merupakan perbuatan syirik atau tasyabuh? Nah, tadi kan? Boleh, nggak ada masalah ya. Diperbolehkan. Jadi kaidahnya hukum asal sesuatu yang dipakai itu halal sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharaman. Paham ya? Anda mau pakai peci nasional, peci Banyumas, segala macam, tidak ada masalah. Mau yang warna putih, segala macam, dengan semuanya hukum asalnya halal sampai ada nas dalil yang menunjukkan keharaman. Paham ya? Misalkan pakai laki-laki menggunakan peci sutra, nggak boleh, nggak boleh pakai sutra. Nah gitu ya. Atau menggunakan peci yang dengan gambar salib-salib dan segala macamnya, nggak boleh yang ada salibnya. Nah gitu ya. Terkait dengan songkok nasional tidak ada nas dalil yang mengatakan keharaman. Mau pakai silakan, mau pakai silakan. Barakallahu fiik. Hah? Kalau ada yang tanya tuh, kok Ustaz nggak pakai? Iya itu kan privasi masing-masing. Kok saya harus pakai kan gitu ya? Saya pribadi nggak mengingkari orang pakai songkok nasional. Yang lain pun juga tidak bisa memaksakan harus saya pakai songkok nasional. Itu kan masalah pakaian, suka-suka kita lah. Kayak gitu ya. Kita mau pakai pakaian krim, mau pakai warna biru, segala macam. Itu kan suka hati gitu. Selama itu perkara yang mubah, ada masalah. Kayak gitu ya. Tidak harus, pakai songkok nasional. Harus itu. Itu budaya bangsa. Misalkan begitu. Tidak harus, mau pakai silakan. Tidak juga. Kira-kira kalau untuk para ustadz kita ini, cocok nggak pakai songkok nasional? Hah? Iya kira-kira. Loh ketawa. Kira-kira untuk para asatizah ini cocok tidak menggunakan songkok nasional? Cocok Pak ya? Cocok Pak ya? Artinya menggunakan jubah panjang semacam ini kemudian pakai songkok nasional. Nah, kita kan menggunakan jubah nih Pak sekarang. Pakai jubah pakai peci nasional. Cocok Pak ya? Kalau pakai sarung, pakai baju koko atau hem, itu cocok pakai. Cocoknya kan secara modisnya itu kan. Walaupun kita nggak mengingkari dan nggak melarang. Misalkan ada ustadz kita, misalkan ustadz bulan, ya menggunakan jubah panjang putih, terus songkok nasional hitam, taklim. Atau jangan ketawa lihat dia. Perkara ya boleh, barakallahu fikum. Anak yakin kalau anak pakai, anu ketawa duluan. Ya nggak? Kenapa kok anu ketawa duluan? Karena nggak biasa gitu. Kita biasa menggunakan peci putih kayak gini, tiba-tiba ganti. Padahal tidak ada masalah. Secara hukum boleh-boleh saja. Barakallah. Allah musta'an. La ilmu. Saya punya kebun yang cukup jauh. Jika jalan kaki sekitar 45 menit. Jika pakai motor 10 menit plus 10 menit jalan kaki. Bolehkah saya meninggalkan sholat jamaah? Soalnya kalau saya pulang saya dikatakan pemalas sama bapak saya. Dan juga perlu waktu yang cukup lama. Untuk terkait dengan sholat, itu tidak mesti harus pulang. Antum cari yang terdekat, masjid terdekat, atau surau terdekat dengan kebun. Jadi nggak harus pulang. Nggak harus pulang. Jadi persiapkan segala sesuatunya. Ketika nanti mendekati waktu zuhur, antum datang ke masjid atau musola terdekat. Ya ada persiapan sarung, persiapan apa untuk sholat supaya nggak menggunakan baju kotor yang dipakai di kebun. Atau kalaupun pulang, ngomong sama bapak dengan baik-baik. Pak, nanti saya pulang untuk sholat, mungkin nanti untuk makan siang, nanti kembali lagi ke kebun. Kalau melihat perbuatan antum yang rutin semacam itu, apakah dikatakan pemalas? Yang pemalas itu mestinya antum dijadwalkan pulang jam 2. Antum pulang ke rumah katanya mau jamaah sholat, terus tidak balik. Nah, itu yang dikatakan pemalas. Bilang sama orang tua baik-baik, pulang untuk sholat kemudian kembali lagi ke barat. Itu teknis saja barat. Apakah takbir hari raya 7 kali? Karena di tempat saya ada jamaah salat id hanya 1 kali takbir, baik rakaat pertama ataupun rakaat yang kedua. Kata jamaah tersebut takbir yang 7 kali hadisnya lemah. Enggak, secara hadis sahih. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh banyak para ulama kita. Tapi itu hukumnya sunnah. Jadi 7 takbir tambahan di rakaat pertama dan 5 takbir tambahan di rakaat yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau dilakukan itu lebih afdal karena sunnahnya Rasul. Kalaupun tidak, salatnya sah. Bagaimana hukumnya salat di rumah atau di masjid yang tepat arah kiblatnya ada kuburan? Selama antara rumah tadi dan kuburan ada sesuatu yang memisahkan, baik jalan setapak atau pagar
atau tembok atau apa begitu itu sah, tidak ada masalah. Barakallah. Tapi kalau nyambung, tidak ada pemisah sama sekali, maka tidak boleh. Barakallah. Itu khulasah pembahasan para ulama. Masya Allah. Seperti yang disampaikan Ustaz tadi, ada sebagian ikhwah semangat dalam hal akidah, manhaj dan ibadah, tapi lemah dalam bab akhlak. Kami harap Ustaz sering-sering mengingatkan soal akhlak. Sudah dari tadi, daripada subuh sudah diingatkan. Nah, itu kita tekankan, dikarenakan fenomena yang kita saksikan demikian. Bukan suudzon, tapi ada beberapa ikhwah kita yang demikian di banyak tempat. Keburukan akhlak itu akhirnya berimbas kepada perkara yang negatif untuk dakwah. Sehingga tolong dengan sangat, ini merupakan prinsip agama Islam yang mulia. Tidak hanya pembahasan akidah, manhaj dan ibadah, dari perkara akhlak pun juga sangat dipentingkan, Pak. Sehingga seluruhnya. Barakallah. Apa yang membuat hati tenang di dalam manhaj ini? Di tengah-tengah syubhat yang ada sekarang ini, terutama yang muncul dalam diri. Yang membuat hati tenang, itu ialah memperbanyak ibadah kepada Allah dengan segenap bentuk ibadah, tatkala banyak fitnah datang. Barakallahu fikum. Itu yang diajukan Rasul alaihissalam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, itu mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Hendaklah kamu bersegera untuk beramal sebelum datang fitnah seperti serpian malam yang gelap. Itu banyak beramal. Semakin banyak beramal, semakin tenang jiwa kita, semakin selamat dari berbagai macam fitnah yang ada. Jika Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar, beliau mengatakan al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Beribadah kepada Allah di masa-masa penuh fitnah, penuh peperangan, penuh pembunuhan, itu dihukumi seperti berhijrah kepada aku, kata Rasul. Besar pahalanya. Sehingga di antara makhraj minal fitan, solusi menghadapi fitnah-fitnah yang ada, memperbanyak ibadah. Semakin takarub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara ibadah yang paling afdal ialah thalabul ilmi, semangat belajar ilmu agama. Semakin santer fitnahnya, semakin giat belajarnya. Semakin semangat ibadahnya. Begitu. Bukan semakin santer fitnahnya, semakin diikuti. Dilibas kamu dengan fitnah tadi. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Masya Allah. Sampai jam berapa ini, Mas? Ikan lele yang hidup di comberan dan memakan kotoran manusia, termasuk halal ataukah haram? Ini yang disebut dengan jalalah. Jalalah. Kalau makanan dia hanya itu, atau kebanyakannya itu, tidak ada lagi yang lain, maka tidak boleh langsung dimakan. Nahan Nabi SAW an aklil jalalah. Rasul SAW melarang kita memakan hewan jalalah. Hewan jalalah itu hewan yang seluruh makanannya atau sebagian besarnya adalah barang najis. Caranya bagaimana? Kalau mau dimakan, dipanen dulu, diambil dulu, tempatkan di air yang jernih atau tempat yang suci, dikasih makanan-makanan yang bersih, sampai beberapa waktu diperkirakan yang dalam tubuh dia tadi sudah hilang. Baru kemudian dimakan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Apakah ada dalil yang khusus menerangkan salat sunnah qabliyah isya? Sepengetahuan saya tidak ada. Dalil khusus tentang qabliyah isya tidak ada. Bukan termasuk rawatib. Yang ada ba'diyah isya. Tapi boleh bagi kita untuk melaksanakan 2 rakaat antara azan dan iqamat. Tidak ada masalah. Atau salat tahiyatul masjid atau ba'dal wudu dan semisal. Tapi bukan namanya rawatib. Barakallahu. Masya Allah. Cukup ya? Yang lainnya nih tajam-tajam pertanyaannya. Waduh, gimana nih? Mau dibaca apa enggak ini yang tajam-tajam ini? Hah? Dibaca. Tanggung jawab siapa nanti? Loh, Pak Dim, tanggung jawab siapa nanti? Ada yang mau tanggung jawab? Hah? Allahul musta'an. Baca ini, yakin? Saya baca, tanggung jawabnya antum. Ustaz, masih ada di antara kami yang aktif mengikuti kajian yang diadakan oleh dai-dai yang menjadi narasumber Radio Roja. Hal itu disebabkan karena ada anggapan dari sebagian kami bahwa mereka adalah salafi, sama seperti ustadz-ustadz kita. Bagaimana ini? Masya Allah. Barakallahu fikum. Terkait dengan Radio Roja, itu sudah
ada penjelasan tegas dan gamblang dari sebagian masyayikh kita yang besar. Ketika Daurah Masyayikh kemarin di Yogyakarta, kedatangan Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala wa ra'ah, ditanyakan tentang masalah ini. Dan tegas jawabannya, tidak boleh mendengarkan radio tadi. Barakallahu fikum. Sebelumnya Asy-Syaikh Abdullah bin Umar Mar'i Al-'Adani, tidak boleh mendengarkan radio semacam ini. Dikarenakan pengelolanya hizbiyin, narasumber, sebagian narasumbernya itu ialah orang-orang yang sudah dicap sebagian ulama kita sebagai mubtadi'. Sebagiannya lagi masbuhin, orang-orang yang banyak syubhatnya. Sebagiannya lagi orang-orang yang linknya mereka. Dan memang ini radionya mereka. Barakallahu fikum. Yang terakhir ketika disampaikan langsung di hadapan Asy-Syaikh Al-'Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah, diterangkan kepada beliau yang isi itu ini. Beliau mengatakan, sudah, jangan dengarkan. Barakallahu fikum. Itu perkara yang sangat gampang, sangat jelas. Sangat jelas, barakallahu fikum. Saya paham ya? Sehingga jangan mendengarkan radio semacam itu. Masih banyak radio yang lain. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Apalagi langsung taklim kepada narasumbernya. Yang jadi problem radio itu ya narasumbernya tadi itu. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Nah, sebagaimana yang saya sebutkan, yang dulu pernah saya sampaikan, terkait dengan bab ilmu, itu jangan main-main. Antum jangan menjadikan diri antum sebagai kelinci percobaan. Sekali sesat, sekali menyimpang, itu salah kamu sendiri. Urusannya bukan semata-mata duniawi, tapi ukhrawi. Ini ilmu agama, nggak sembarangan. Kaidah mulia yang disampaikan oleh salafun salih, disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kamu mengambil agama kamu ini. Ini urusan agama. Sehingga nggak boleh main-main. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang sudah jelas hizbi. Sudah jelas mubtadi'. Juga tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang full syubhat. Walaupun dia belum divonis mubtadi'. Tapi full syubhat. Full pemahaman menyimpang. Tidak boleh. Tidak boleh belajar kepada orang yang jahil, yang nggak punya ilmu, walaupun pintar ngomong. Saya paham ya? Barakallahu fikum. Sehingga kalau semata-mata alasan mereka kan masih belum hizbi, belum ada yang menvonis sebagai ahlul bid'ah, kemudian membolehkan taklim ke sana, itu kesalahan dalam memahami prinsip yang mulia tadi. Terlalu banyak sabab yang disebutkan oleh para ulama kita yang membuat kita tidak bisa taklim kepada seseorang. Bukan semata-mata karena dia seorang ahli bid'ah, bukan semata-mata karena dia seorang hizbi. Tadi karena banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, orang yang akhlaknya jelek, sunni akhlaknya jelek, itu tidak boleh. Kemudian orangnya goblok, dia sunni, bukan seorang hizbi, bukan mubtadi', tapi goblok, tidak punya ilmu, tapi benar ngomong, juga tidak boleh. Bahkan orang yang mulia, orang yang soleh, orang yang Masya Allah ilmunya banyak, tapi tidak bisa mengungkapkan apa yang beliau sampaikan. La ya'rif ma yuhadithu. Tidak tahu apa yang disampaikan. Dia orang baik, orang soleh, sunni, akhuna fillah, tapi tidak bisa membahasakan apa yang beliau sampaikan. Orang yang datang itu bingung ngomong apa satu orang ini. Itu juga demikian, tidak diambil ilmunya. Itu diantara yang menyampaikan Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum. Saya paham ya? Apalagi terkait dengan narasumber radio yang sudah dilarang oleh para masyayikh kita untuk mendengarkannya. Dan itu radio dari link-linknya mereka semua. Barakallahu fikum. Termasuk nasihat kepada umat. Ialah ketika sang da'i tadi memberikan nasihat, jangan mendengarkan radio semacam. Masih banyak radio yang lain, masih banyak media lain untuk mendapatkan ilmu agama yang lebih bersih, yang lebih mulia dan aman. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Syekh Ahmad bin Umar Bazmul, adiknya Syekh Muhammad Bazmul, yang pernah ke sini Syekh Muhammad Bazmulnya. Ini Syekh Ahmadnya itu punya kitab khusus tebal ya, Pak. Mungkin kurang tebal. Setebal ini itu menjabarkan khusus pernyataan Al-Imam Muhammad bin Sirin tadi. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Segini bukunya.
Saya baru membaca fihrisnya dan beberapa tempat dari bukunya beliau. Ada sebagian kita yang punya, kalau saya belum punya. Itu disebutkan sekian banyak orang yang tidak layak diambil ilmunya. Dan rata-rata bukan hizbi. Rata-rata bukan ahli bid'ah. Tapi karena sebab yang lain. Tadi yang saya bawakan di antaranya. Mungkin karena akhlaknya. Mungkin karena fitnahnya. Mungkin karena maldorotnya. Mungkin karena syubhatnya. Mungkin karena kebodohannya. Mungkin karena ketidakmampuan dia dalam menyampaikan dan segala macamnya. Banyak. Apalagi yang ditanyakan terkait dengan poin tadi. Barakallahu fikum. Hada mafhum. Barakallahu fikum. Gitu ya. Yang di lafaz yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi yang saya ingat. Terkait dengan radio tadi, man yahtarimu manhajahu wa aqidatahu la yasma' min hadhil ida'ah. Wa man lam yahtarim aqidatahu wa manhajahu yasma' wa la yubali. Seseorang yang menghormati, masih memuliakan akidahnya, memuliakan manhajnya, tidak bakal dia mendengarkan radio semacam itu. Tapi yang tidak memuliakan manhajnya, enggak memperhatikan akidahnya, dengar tidak peduli. Ya sudah terserah dia mau nyimpang sendiri. Yang jelas sudah dikasih nasihat, dikasih tausiah oleh para ulama kibar kita, ulama besar ya ikhwan, bukan sembarang ulama, sehingga ya terserah antum lah. Pengen selamat ya monggo, kepingin nyimpang ya silakan. Nanti kalau nyimpang jangan membuat masalah. Bilang aja, Ustaz saya nyimpang, Assalamualaikum. Itu lebih enak, lebih gampang daripada bikin ulah, bikin problem, bikin masalah dan segala macamnya dalam rangka penyimpangan antum, gitu loh. Nah, jadi sunnah atau sunnah yang jelas atau menyimpang gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nanti urusannya kan sendiri-sendiri. Kayak gitu ya, sendiri-sendiri. Kita hanya bisa menyampaikan, memberikan masukan, memberikan nasihat. Nah, barakallahu fikum.